Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung pembangunan rumah hunian Danantara atau Huntara di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Hunian sementara ini disiapkan sebagai solusi cepat dan layak bagi warga terdampak bencana banjir bandang dan longsor, sekaligus menjadi bagian penting dari tahap awal pemulihan pasca bencana. Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang dimulai sejak 24 Desember 2025. Dalam waktu kurang dari 2 pekan, progresnya menunjukkan percepatan yang signifikan. Sebanyak 600 unit hunian ditargetkan siap dan akan diserahkan kepada pemerintah daerah pada 8 Januari 2026 untuk segera ditempati warga terdampak. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara harus hadir dan bergerak cepat untuk meringankan penderitaan masyarakat yang terdampak bencana. Jadi hari ini umpamanya Danantara membuktikan dalam 8 hari bisa membangun 600 hunian yang menurut saya ya cukup baik. Saya koreksi sedikit, saya tanya bagaimana ini ya kan, seng panas, coba dipikirkan kalau bisa kita kasih apa solusi. Mungkin solusinya tidak usah mahal-mahal, solusinya mungkin dari bahan-bahan lokal, apa itu anyaman atau apa ya kan, dari ijuk atau dari apa dilapisi di bawahnya seng, ya tidak perlu bahan mahal atau hal-hal yang sangat sederhana. Mungkin ya, mungkin cukup dengan bahan tekstil ditutup di bawahnya seng itu. Jadi hal-hal semacam itu nanti kreativitas daripada orang-orang lapangan. Tapi yang fokus kita adalah bagaimana kita bisa mengurangi, meringankan penderitaan rakyat kita. Itu pikiran kita sebagai pejabat dan pemimpin. Ya, jadi hal-hal yang apa itu nyinyir itu kita anggap sebagai katakanlah sebagai peringatan bagi kita. Tapi kita tidak boleh terpengaruh ya. Pembangunan Huntara ditargetkan rampung hingga 15.000 unit dalam 3 bulan ke depan, tersebar di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera. Huntara dibangun sesuai standar hunian darurat yang layak dengan struktur aman, akses air bersih, sanitasi memadai, serta dukungan listrik, layanan kesehatan, dan konektivitas internet tanpa biaya. Hunian ini juga dilengkapi fasilitas umum penunjang aktivitas sosial warga seperti klinik kesehatan, musola, taman bermain anak, dapur umum, hingga area interaksi masyarakat agar warga dapat kembali beraktivitas secara aman dan bermartabat. Chief Executive Officer Danantara Indonesia Ruslan Ruslani menyampaikan bahwa capaian pembangunan Huntara tidak terlepas dari sinergi lintas pihak, khususnya peran BUMN dalam mendukung eksekusi di lapangan. Ruslan menegaskan Huntara bukan sekedar solusi jangka pendek, melainkan jembatan menuju hunian permanen dan pemulihan ekonomi masyarakat. Rumah hunian Danantara ini akan kita serah terimakan pada tanggal 8 Januari sebanyak 600 unit kepada pemerintah daerah, dan tidak hanya hunian Danantara saja, tapi bersama itu juga kita serahkan ada taman bermain, jaringan wifi, musola, dapur umum sebanyak 14 unit, dan toilet dan kamar mandi juga 120 unit yang akan kami serahkan. Dan rencananya dalam waktu 3 bulan ke depan insya Allah kita bisa menyelesaikan 15.000 rumah yang terbagi di 3 provinsi, Aceh kurang lebih 12.000 unit, kemudian ada di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah itu kurang lebih 2.000 unit, dan Sumatera Barat 500 unit. Dan ini berdiri yang kami bangun di lahan PTPN yang sudah kami lakukan land clearing, Bapak Presiden. Bersama itu juga ukuran luasnya kurang lebih 4,5 kali 4,5 meter persegi per unit, atau kurang lebih 22 meter per unit, Bapak Presiden.
Rosan menjelaskan Huntara dibangun di atas lahan milik PTPN yang telah melalui proses pembersihan lahan dan setiap unit memiliki luas sekitar 22 meter persegi sesuai standar hunian layak dan dalam proses pembangunannya lebih dari 1.600 tenaga kerja dikerahkan selama 24 jam dengan sistem percepatan dan modular. Pembangunan tahap pertama Huntara merupakan hasil kolaborasi BUMN di bawah koordinasi Danantara Indonesia melalui program BUMN Peduli. 7 BUMN karya terlibat langsung dalam konstruksi, dipimpin PT Hutama Karya sebagai koordinator lapangan, bersama Waskita Karya, Berantas Abipraya, PP, Wijaya Karya, Adikarya, dan Nindya Karya. Dukungan infrastruktur dasar diperkuat oleh PLN yang memastikan ketersediaan listrik, serta Telkom Indonesia yang menghadirkan konektivitas komunikasi di kawasan Huntara. Dari sisi pembiayaan dan logistik, Himpunan Bank milik negara turut mengerahkan sumber daya dan mempercepat pemulihan. Kedepan, pemerintah bersama BUMN dan pemangku kepentingan terkait akan melanjutkan upaya pemulihan ke tahap berikutnya, termasuk penguatan mata pencarian masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi lokal. Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah akibat banjir bandang dan longsor pada akhir November 2025. Bencana tersebut berdampak pada lebih dari 100.000 jiwa, merusak ribuan rumah, serta infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan pusat aktivitas ekonomi. Memasuki akhir Desember 2025, wilayah ini berada dalam fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan awal dengan kebutuhan mendesak terhadap hunian sementara yang layak agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat. Tim Liputan NTV melaporkan.